Tuhan punya rencana, yaitu melakukan apa? Mengadakan perjanjian baru. Iya, silakan. Nah, oke, berarti situ. Oke. Nah, apa perjanjian barunya? Karena tuh. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Oke, kita masuk 33 kan? Berarti sudah paham ayat 30. Sudah paham ayat 31 dan 32. Itu perjanjian baru yang ada di dalam ayat 33, betul tidak? Betul. Nah, gitu. Ingat, kepada siapa perjanjian? Kepada siapa Tuhan melakukan perjanjian lama dan perjanjian baru? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke? Oh ya, oke. Itu perjanjian Kibulan. Salah Pak. Salah Pak. Di dalam Galatia di sini, yaitu orang-orang Yahudi orang Israel yang sudah percaya kepada kemudian karena mereka menghadapi penindasan sehingga mereka keluar dari Yerusalem pergi ke Yerusalem. Gak ada urusan. Ke Roma. Gak ada urusan. Aduh. Gak ada urusan. Perjanjiannya, dengar. Tunjukin perjanjian orang Israel yang pergi ke Roma itu mereka ini. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Saya paham. Saya sudah peringatkan host tadi bahwa kalau di mute saya keluar, jadi saya tidak ada diskusi lagi karena host membantu. Oke, silakan. Enggak, saya sudah bilang. Bahwa kalau sudah di mute maka saya akan keluar. Jadi saya tidak akan diskusi lagi ya. Karena hostnya membantu guru dakwah. Jadi kamu host teman 30. Silakan turun. Jangankan keluar mati pun bodo amat, silakan. Oh iya, turun silakan. Silakan ada turun, Pak. Enggak ada orang yang sanggup kau bodohi di sini, enggak ada. Saya jelaskan ya. Nomor 33-nya itu. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan aku adakan kepada mereka, Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menanamkan di dalam batin dan berbicara kepada mereka di dalam hati terkait dengan hukum Taurat. Aku akan tanamkan di dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Kembali kepada hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan surah-surah yang dia sebutkan Kristen hari ini, bukan. Jadi perjanjian baru itu teman-teman sebenarnya adalah hukum Taurat itu sendiri. Bukan Galatia, Lukas, Markus, Matius, bukan. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu dalil. Itu dalilnya. Jadi Saudara Jordan ini mencoba menggiring kita ke sana, tapi percuma. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perjanjian baru yang ditanamkan dalam benak manusia Israel dan Yehuda adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dengan demikian, dia sedang ingin pamer. Ini loh Bang Suma, bukti kebenaran bahwa hukum Taurat diikat oleh hukum Taurat dalam batin setiap mereka. Artinya Bang Suma, hukum Taurat itu ada kebenaran. Artinya orang ini membuka aib Paulus. Coba kalau kita lihat saudara-saudara dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bisa nggak Akang bacakan saya Galatia 5 nomor 4. Mana tahu saya keliru. Baca dulu. Siap.
Kristus telah menjadi sia-sia bagi kamu, yaitu bagi siapa aja di antara kamu yang dibenarkan oleh Roh Kudus, hukum kamu telah jatuh dari berkah. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Oh ini, ya. Ngantuk akang ini ngantuk. Ingat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas bukan? Jelas itu. Jadi saudara Jordan memperkuat bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, mana yang benar nih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, tetapi sia-sia kematian Kristus. Sia-sia iman kalian. Kalian keluar dari kasih karunia. Kalian kemudian lepas dari Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ayo. Silakan. Ya, ini ada Om Gigit. Silakan dibuka mikrofon sama kameranya, Bang. Halo, Om Gigit. Berarti. Ya, selamat malam. Malam. Kameranya dibuka, Bang. Iya, betul saudara Pauling, betul. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jadi begini, ya kalian ini pun gimana ya? Pernah nggak belajar hukum Taurat dulu? Belajar hukum Taurat. Kami ini bukan Bani Israel. Dan Kami satu. umat Islam. Enggak, Yunus 91 kalian diberitahu, belajarlah sama ahli kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada ahli kitab sekarang. Orang Yahudi nggak ada. Kalian Kemana kami harus belajar? hukum apa? Mana kami harus belajar? Ahli kitab nggak ada. Ahli kitab itu Bani Israel, Bani Yehuda. Kalau kalian bukan ahli kitab, kalian bahlul Tanya kitab. dulu sama kalian. Pernah nggak kalian belajar dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau belajar tentang kitab sebelumnya yang dimaksud Al-Quran itu nggak pernah lagi. Karena Taurat itu sudah nggak ada. Injil juga nggak ada. Jadinya Kamu sendiri pernah nggak belajar Taurat? ya, pernah dong. Ya, Di mana kamu dapat bukunya Taurat itu? ya. Di Injil ada. Ya. Nenekmu kiper. Mana Taurat mana? Mana Taurat? Mana Taurat? Mana? Taurat Mana kan Taurat? ada, ya. Mana? Pernah saya baca. Pernah Mana nggak pernah kawan? di Di mana aku pernah baca aku tuh? Di Al-Quran Di mana pernah aku baca Taurat? Di mana? belajar? Di mana pernah kau baca. belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana? Saya Kau baca tanya, Ibrani aja nggak bisa. Pernah nggak kalian baca kitab Taurat dulu? Kitab Taurat itu sudah ada di Indonesia ini, nggak ada kitab Taurat. Tidak pernah baca enggak? Kalau di Al-Quran Karena tidak ada. Karena tidak ada kitab Taurat itu di kitab Indonesia. Taurat, Maka kami Zabur, tidak pernah belajar. Injil, ya. Kalian disuruh belajar itu di Al-Quran. Iya, masalahnya kitab itu sudah tak ada. Sudah ada. Kamu jangan pernah barangkali kau mengatakan ada. kitab buatan jangan-jangan kau mengatakan kitab lain itu kitab Taurat. Oh, Kamu ini kau sih menganggap perjanjian lama yang ada dalam kitab itu Taurat ya? Mimpi lo. Mimpi lo. Kitab Spanyol dibilang kitab Taurat. Mufti Emir Syekh. Mimpi lo. Mana ada? Kitab bukan Taurat mimpi itu, juga. dengar. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Iya. Kitabnya Belanda. Pernah yang belajar tuh. Dan kitab Taurat itu Pernah bahasa nggak Ibrani. Pernah nggak Kitab kalian Taurat baca itu bahasa Taurat? Ibrani. Enggak. Kami mempelajari karena Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu, ahli kitab gitu Kang. Sorry ya.
Ayo teman-teman Kristen yang berkualitas ya, yang berkualitas dan mau berdiskusi silakan naik ke atas ya. Kalau yang digigit itu di bawah aja. Yuk silakan open cam ya teman-teman ya, open cam. Ayo teman-teman moderator dinaikin lagi teman-teman Kristennya. Banyak itu di bawah itu numpuk itu. Moderator kerja, moderator. Oten wajib longor ya. Ayatnya sendiri dibantah sama mereka. Ayo masih siang nih. Masa 2000 orang gak ada Oten? Atau waduh bahaya. Banyak, cuma pertanyaannya ini bahaya di atas ini. pada takut. Kayak pendeta tadi, baru juga gurunda naik langsung gemetaran. Apa katanya kan? Kenapa kau undang Zuma? Siapa yang nyuruh Juma naik? Siapa yang nyuruh Bang Juma naik? Saya, kata saya. Ngapain dinaikin? Kabur langsung. Pasola generasi. Kenapa kau naikkan katanya? Lucu aja. Takutan. Padahal saya udah ngasih semangat dia gurunda. Kata saya kan Bang Juma ini hanya jemaat biasa. Anda kan pendeta, masa takut sama jemaat biasa? Ngapain dinaikin? Langsung kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal seru itu awalnya itu, aduh. LPH, barakallah. Masya Allah. Yang di YouTube juga terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ada Rita Johan, ada Masumali Royce, Kasmir Ritonga, Kamal, Meme, Abu, Piko, Mansurender, Al 69. Thank you, barakallahu fiik. Halo, selamat malam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ya, cuma ini mau disampaikan cuma gimana ya Mas? Kalau orang tua sih, kalau mau gimana itu? Oh, bentar Bang. Ini room diskusi ya Bang ya. Jadi kalau urusan-urusan pribadi atau ini mending di bawah dulu ya Bang ya. Ini room diskusi, room debat lintas agama ya Bang ya. Mohon maaf, saya turunkan. Ya, buat teman-teman Kristen aja yang naik ya. Ini mau diskusi kita, mau debat kita. Kalau untuk sesama Muslim nanti aja. Dipilihin teman-teman moderator ya. Ya, Naldi. Selamat malam Naldi. Halo. Malam. Muslim apa Kristen Bang? Shalom. Naldi. Ya, Kristen Bang. ya Kristen Bang. Nah, ini temanya Bang. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Anda boleh open cam, silakan Bang. Belum Nggak bisa. bisa Bang, mungkin. Oh, pengikutnya berapa ekor itu? Baru dikit ya. 0. Ikut kita 0. Ya, temanya ini Bang Andi. Oh, ini bahas Galatia pasti ini ya. Adakah kebenaran di dalam Taurat, Bang? Bukan Iya, saya Galatia. tahu ini bahas kitab Galatia kan. Dijelasin aja Bang, ada nggak kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Itu maksudnya selain menjalankan Taurat, kita juga harus mengimani Yesus Bang. Gimana cerita itu? Iya, karena itu kan ada tanda komanya Bang. Apakah menurut Taurat itu boleh membunuh Yesus? Menurut Taurat? Menurut Taurat itu
kalau secara ramalan memang harus terjadi, Bang. Enggak boleh tidak membunuh Yesus menurut hukum Taurat. Kalau secara hukum tidak boleh membunuh, Bang. Enggak boleh, berarti enggak ada hubungannya. Memang itu dua hal yang terpisah. Yesusnya mengatakan untuk masuk surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya untuk masuk surga, kata Yesus. Jadi itu bertentangan. Sementara untuk nyebrang kepada konsep Kristen, keselamatan di agama Kristen harus melanggar hukum Taurat dulu. Apa itu? Membunuh Yesus. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut kebenaran Taurat boleh membunuh Yesus? Hukum Taurat itu, kalau ramalan sama hukum Taurat itu beda, Bang. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Yang disebut hukum Taurat itu adalah semua yang ada di dalam hukum Taurat, semua yang ada dalam kitab Taurat. Tidak ada 10-10-an. Kitab dan hukum beda, Bang. Hukum kan kita pun tahu lah hukum. Arti kata hukum. Taurat itu adalah hukum. Torah itu artinya hukum. Beda, Bang. Ramalan sama hukum itu beda, Bang. Kok ramalan pula dibahas? Jadi menurut hukum Taurat, saudara, menurut hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Hancurkan dulu kemudian Taurat ini, baru boleh bunuh Yesus. Kalau selama ada hukum Taurat membunuh Yesus, maka itu melanggar hukum Taurat. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk selamat. Itu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Anda harus memilih di antara dua ini. Kalau ada kebenaran, lepaskan kematian Kristus. Tapi kalau Anda menerima upah dari kematian Kristus, Anda harus lepaskan hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Begitu, Bung. Gimana? Mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda berpijak kepada kematian Kristus. Mana yang betul? Ya, kalau menurut saya hukum Taurat itu ada 10, Bang. Nah, ada nggak kebenaran di hukum Taurat? Kalau itu ada, Bang. Nah, berarti sia-sia kematian Kristus. Gagal Kristen kalau begitu. Kristen gulung tikar. Ya, abang salah pengertian apa yang dibilang Paulus itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Sebagian juga bisa untuk yang di luar Yahudi. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi itu di mana? Karena Yesus sudah datang, Bang. Lah, kok jadi Yesus? Masalahnya bukan itu. Ada tidak di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Ada enggak? Memang tidak ada, cuman tidak ada. Iya, tidak cuman ada. Juga, karena sudah ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang kafir atau orang non Yahudi, jadi berlaku juga jadinya untuk orang-orang non Yahudi karena Yesus sudah datang. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tadi sebelum saudara saya ini naik, saudara Kristen kita atas nama Jordan itu menunjukkan data di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 bahwa hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, Bani Indonesia, bukan. Nah, kalau begitu adanya, ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa hubungannya dengan Anda kebenaran itu? Oke, kalau gitu, mending Anda terima kematian Yesus. Gini, Bang. Abang bilang Taurat itu untuk Yahudi kan? Iya, betul. Kenapa Islam mengikuti apa yang Yahudi? Apa yang kami ikut? Kami tidak mengikuti hukum Taurat. Berarti ya
saya masuk ke pembahasan abang itu hukum Taurat untuk Yahudi. Ya emang. Seperti tradisi Yahudi, Islam mengikuti sunat. Lah itu kan puasa. ada perintah juga di dalam agama kami. Iya itu. Berarti kenapa Islam tetapi mengikuti? Kan itu untuk Yahudi. Perintah kan di dalam perintah agama kami. Perintah kami yang ada dalam ibadah kami itu perintah dari agama kami sendiri. Kebetulan aja sama. Karena memang berasal dari Tuhan yang sama. Sekarang jadi permasalahan adalah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab saudara, dalam agama saudara? Terus kemudian, kenapa Anda bingung berada di antara keduanya, antara hukum Taurat dan kematian Kristus? Bukankah kematian Kristus ini hadiah dari sivilisasi untuk kalian orang Kristen? Coba. Itu juga bang, kalau memang untuk orang Yahudi pun kenapa orang Arab ikut juga, kan itu dia. Kalau untuk orang Yahudi perintahnya jelas kepada kami. Nabi Muhammad SAW junjungan kami mengajarkan kepada kami untuk bersunat, bukan meniru-niru kepada bangsa Yahudi. Tapi ada kaidah yang mengatur dalam agama kami. Nah sekarang adakah umat Islam mengatakan bahwasanya kami mengikuti sunnah dari orang-orang Yahudi? Kan nggak ada. Kami hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Nasrani. Abraham itu adalah bapak dari sebagian besar nabi-nabi, termasuk nabi kami. Bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu perlu Anda pahami. Jadi ketika umat Islam itu punya hukum, punya syariat, yaitu hukum yang mengikat umat Islam itu sendiri, bukan berasal dari jiplakan hasil penyelidikan terkait kitabnya orang Yahudi atau mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu menempelkan di kitab suci kami. Itu enggak disifati Quran seperti itu. Begitu saudara. Jadi bukan di situ poin permasalahannya sekarang. Poin permasalahannya sekarang adalah Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Al-Quran Taurat itu adalah petunjuk. Di dalamnya ada cahaya dari kegelapan untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Silakan. Itu maksudnya bang, ya jika ada kebenaran dalam hukum Taurat berarti sia-sia kematian Kristus. Dia itu maksudnya gimana ya? Dia kayak gimana ya? Dia kayak menjelaskan gitu bang. Dia maksudnya bukan bilang hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, tapi dia cuman menyambung kata gitu bang. Loh, kata Paulus sendiri tidak ada kebenaran. Berulang Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Apa kata beliau di sana? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Itu dalil bang. Jadi pada dasarnya kemudian orang-orang di luar Yahudi mengatakan EGP. Ngapain kami beragama mengikuti ajaran orang Yahudi? Andai saja mereka mau mengikuti ajaran Yahudi, dari sejak mereka kemudian hidup berdampingan Yahudi, mereka sudah melakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Herodes tetap aja menjadi orang penyembah politeisme. Iya kan? Prajurit-prajurit Romawi tetap saja pengikut politeisme, menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, ketika Paulus datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, apakah Paulus mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi? Itu dulu. Iya. Betul. Apakah mengajarkan? Betul. Kepada orang. Di mana Paulus mengajarkan? Iya, di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Di mana? Surat Roma, Bang. Itu untuk justru surat-surat Paulus itu membantah hukum Taurat, bukan mengajarkan orang Yahudi
orang di luar Yahudi itu melakukan hukum Taurat. Makan babi dibolehkan oleh Paulus, merubah sabat dibolehkan oleh Paulus, menyembah Yesus, mengibadahi Yesus diperbolehkan oleh Paulus, tidak bersunat diperintahkan oleh Paulus, ibadah minggu menggantikan hari sabat dibolehkan oleh Paulus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu bukan Taurat. Kalian sekarang ini malu mengakui itu, bahwa kalian itu bukan lagi penganut Taurat. Malu seakan-akan kalian itu juga penganut Taurat, padahal kan kalian bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Nah iya, maka hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Maka sekali kemudian Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ya sudah selesai, katakan tidak ada. Karena kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, toh hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang ada kebenaran itu hanya pada kematian Kristus. Nah, itu baru betul Kristen yang paten. Kristen paten itu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lah memang pernah kalian hidup di hukum Taurat? Kan nggak pernah. Kami hanya hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu? Percaya kepada kematian Kristus, bangkit pada hari ketiga, maka masuk surga. Itu iman kalian. Kenapa diambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ditempelkan di agama kalian, di kitab kalian? Supaya tidak dianggap sepenuhnya pagan dari Roma. Supaya sedikit orang bisa, oh ternyata Kristen ini juga dari Yahudi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya Paulus mematahkan itu. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3, nomor 22, 23, dan sampai ke 29. Paulus itu sudah menekankan bahwa kita tidak hidup lagi, orang Kristen itu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan kepada Tuhan dengan percaya kepada Kristus. Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Gitu teman. Jadi jangan lagi mengatakan ada kebenaran di Taurat. Memang tujuannya memang hanya kepada Yesus, Bang. Pusatnya hanya kepada Yesus karena begitu. Begitu dong. Kalian harus mengakui itu, bahwa tidak ada kebenaran dalam Taurat, itu nggak ada. Tidak ada kebenaran. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda melakukan hukum Taurat pun Anda tidak dibenarkan. Maksudnya tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Meski kamu melakukan, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Itu intinya. Benar nggak? Halo Bang, selamat malam. Ya betul Bang, betul. Nah itu yang betul. Nah ini baru Kristen top. Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Percuma dong dia mati kalau Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat. Begitu saudaraku. Bang, ya? Bukan itu maksudku Bang. Iya, malam. Yuk. Ya silakan Bang, Bang boleh Amek. Silakan Bang Amek. Iya. Boleh nanya nggak nih Bang? Halo Bang. Ini temanya ini Bang Amek, adakah kebenaran di dalam Taurat? Temanya itu, jangan lari dari tema. Oh, maaf Bang kalau itu. Kalau dari Taurat nggak tahu tuh Bang masalah hukum itu Bang. Nggak tahu? Nggak. Ya kalau nggak tahu ya udah di bawah aja ya Bang. Kita mau diskusi di sini. Oke. Ya Renata, selamat malam Renata. Dibuka mute-nya.
Renata, dibuka mute-nya Renata. Saya turunkan ya Renata ya. Ya, Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Malam, cuma belum bisa buka kamera ya Bang Doni ya? belum bisa. Ya, temanya ini Bang Doni, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan jawab. Nggak ada. Nah, itu baru betul. Berarti nggak ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti Yesus sudah melakukan kebohongan kepada orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan bahwa di dalam Matius 5 nomor 19, engkau akan masuk ke dalam surga bila mana engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu kepada orang lain. Berarti Yesus ini berbohong. Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus. Berarti Yesus ini pembohong, kan gitu. Ini baru Kristen top. Nah, kenapa Kristen masih menggunakan Kristus? Karena sebenarnya yang digunakan Kristus itu bukan anak Maria, pengajar Taurat, bukan. Tapi Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Nah, ini baru Kristen. Tunggu dulu, aku tarik dulu sedikit. Ini baru Pertanyaan. Kristen top. Nah, Pertanyaan abang ini menjebak ini. Menjebak. Kok menjebak? Iya, pertanyaan abang menjebak. Bukan menjebak, membuka cakrawala berpikir Anda. Anda harus menerima satu di antara dua ini, antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Bagaimana mungkin Anda bisa menggabungkan? Saya tidak akan menerima. Kalau saya menerima, kena jebakan, itu dia. Menjebak pertanyaan ini. Sekarang ini bukan jebakan, ini untuk mengajak Anda sadar. Bagaimana mungkin Anda berada di antara kedua masalah problematika yang sangat ruwet, sementara dua-duanya adalah hal yang terpisah dan berbeda. Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 19. Itu ucapan Yesus, bukan? Ya, ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kamu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, apa kata Paulus? Ngapain kau melakukan? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus berbohong. Yang benar itu adalah kamu percaya kematian Kristus, selesai permasalahan. Maka kau akan masuk dalam surga karena dosa-dosamu ditebus. Itu baru betul. Menurut pandangan Paulus. Kalau saya Kristen, saya bang nggak, pusat saya cuma mengikuti Yesus saja, bukan. Nah, itu kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda mengikuti hukum Taurat. Berarti Anda adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yahudi? Bukan seperti harus bersunat apa. Mengikuti itu sama dia berharap sama dia gitu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah, terhina, alias neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Mana yang betul ini? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda harus melepaskan Yesus. Kalau Anda kemudian menerima Yesus Kristus yang mati di atas tiang salib, Anda harus melepaskan Taurat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Romawi melakukan hukum Taurat? Tidak. Tidak. Hanya orang di Indonesia ini yang kelihatannya masih melakukan Taurat. Itu hanya trik untuk menipu
karena malu kepada umat Islam, biar tidak dianggap sepenuhnya berasal dari agama penjajah. Mana yang kamu lakukan sekarang? Sekarang begini, saudara. Perjanjian, Bang. Sunat. Iya, betul. Perjanjian, itu hukum Tuhan. Kalau nggak salah antara biar membedakan mana Yahudi mana yang bukan bangsa Yahudi itu. Kalau nggak salah itu keturunan Ishak. Abraham dan kalau nggak salah bukan Ishak. keturunan Abraham. Iya. Ishak itu nanti sunat belakangan setelah banyak orang bersunat, baru dia. Yang pertama dan yang kedua bersunat itu adalah Ismail yang bersunat. Nah, jadi kembali lagi kepada tema kita, bahwasanya Halo Bang. ketika Anda mengakui bahwa ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau itu sih saya nggak terlalu mengikuti apa yang dibilang Paulus, karena kan Paulus kan cuman manusia biasa kan, itu dia. Nah, sekarang mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau menurut saya sunat itu bukan hukum, Bang. Itu cara Tuhan membedakan antara Yahudi dan bukan orang non Yahudi, Bang. Sekali lagi, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau saya pilih, dua-duanya, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu di antara keduanya. Kalau abang dulu saya tanya, abang pilih misalnya besoklah contohnya Yesus turun ke dunia ini. Nah, abang pilih Muhammad atau Yesus? Contohnya Yesus itu. Jelas. Misalnya dulu Yesus itu benar. Saya pilih Nabi abang Muhammad. masih pilih Muhammad gitu? Ya, pasti dong. Pasti. Ya, pasti. Oh. Padahal kan di kitab abang kan dijelaskan yang turun itu Yesus nanti. Ya, walaupun berbeda cerita kan itu dia turun untuk menghakimi orang Kristen, bukan lah. Nah itu dia berbeda cerita. Baca Matius 7, baca Matius 7 nomor 22 nomor 23, yang dihakimi itu Kristen, bukan Islam yang dihakimi. Itu menurut saya cerita seperti itu menyudutkan ya, karena masih banyak agama-agama yang apa lari dari jalur tertulis gitu. Tertulis di Bible. Ayatnya mana, Bang? Matius 7 nomor 22 23. Coba Anda baca. Kalau saya jujur aja HP saya cuma satu nih. Nah, itu dia masalahnya di situ. Ya, jadi gimana Bang Doni? Ya, halo Bang Doni. Iya, saya mau tanya ini, orang zaman dulu gimana sunatnya? Pakai apa gitu? Mungkin pakai ini, Bang, pakai blender. Kemungkinan. Atau bisa jadi kipas angin. Mungkin dia bingung, Bunda, Tuhannya disunat pakai apa mungkin. Iya. Bang Doni ya. Iya. Jadi gitu ya, Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah pakai padang? Apakah menggunakan pola agama kebenaran ada dalam hukum Taurat, berarti Anda menjadi Judaism, atau kebenaran itu ada pada kematian Kristus, maka Anda menjadi Kristen. Gitu. Oke, Kang? Ya, mungkin begitu ya Bang Naldi. Seperti itu ya Bang Naldi, Bang Doni. Jadi
Anda mengikuti Paulus ya jangan mengikuti Taurat, harus mengikuti PB. Ya, Mbak Renata, selamat malam Renata. Selamat malam Bang. Dengar? Nggak ada masalah jaringan lagi? Nggak ada masalah. Dengar. Cuma masalahnya, abang namanya Renata, fotonya cewek, suaranya cowok. Ya, silakan Pak. Temanya ini nih. Kebenaran dalam Taurat ya. Taurat itu kan memang untuk orang Israel sebelum Yesus datang. Ya kebenarannya untuk orang Israel. Memang itu 10 hukum Taurat tuh memang perintah utama manusia karena belum mengenal Yesus. Dan Israel pun belum dijajah sama orang Roma. Apa itu belum jelas juga, Bang Juma? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, jelas ada dong. 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku sampai sekarang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kok sia-sia? Kematian Yesus itu untuk menunjukkan pada dunia bahwasanya dia taat sampai mati. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Nggak bisa Pak, saya nggak ada pegang hati. Galatia Soalnya 2. saya udah berapa kali ayat-ayat yang dari Bapak sepenggal-sepenggal, saya baca kemudian cari data itu lebih detail jelasnya. Galatia 2 Galatia 2:21 ya Gurunda. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sia kematian Yesus. Jeder. Bukan Yesus Akang, atau Kristus. Gitu dong. Kristus itu kan banyak, bukan cuma satu. Kalau aku Yesus tidak menolak kematian Yesus katanya Pak ya, Bang Juma. Iya. Kalau apa tadi? Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada nih, maka sia-sia kematian Kristus. Anda tadi mengatakan bahwa ada kebenaran, berarti sia-sia kematian Kristus. Loh. Cara berpikir seperti apa itu? Sekarang begini Bang, secara tradisi Yudaism, apakah mereka menerima kematian Kristus atau masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Siapa yang Bang Juma maksud yang menerima kematian Yesus? Apakah orang di zaman sebelum Yesus atau sesudah di zaman Yesus? Orang sekarang, orang Yahudi keturunan Yishak, apakah mereka menerima kematian Kristus atau mereka masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Iya. Kenapa dia nggak menerima kematian Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan bahwasanya karena mereka menganggap Taurat itu kebenaran, makanya mereka tidak menjadi Kristen, menerima kematian Kristus. Jangan jadi serigala berbulu domba ente Bang. Anda menerima hukum Taurat, tapi Anda juga percaya kepada kematian Kristus. Itu serigala berbulu domba. Yang namanya domba Bang tidak menerima kematian Kristus, mereka masih menjalankan hukum Taurat. Yesus itu mengajarkan langsung macam mana cara menjalankan hukum Taurat yang benar. Karena di zaman sebelum Yesus banyak orang yang belum mengerti Taurat. Banyak orang yang mengatasnamakan Taurat tapi tidak melakukannya, hanya di kata-kata. Berarti kebenaran ada di hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti perintah loh Bang, tapi yang menjalankannya berarti ada kebenaran. Yesus yang menjalankan yang benar. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah Bang. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya ada dong. Itu kan menurut perintah, hukum Bang. Taurat. Menurut hukum Taurat yang ada itu. Taurat Bang, yang 10 Sabar dulu. Menurut hukum Taurat yang ada, yang Anda maksud ini, bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Memangnya yang bunuh Yesus memangnya orang suci? Menurut hukum Taurat yang kata Anda itu masih ada kebenaran di dalamnya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bunuh Yesus itu pengikut iblis Bang. Saya tidak tanya siapa yang membunuh Yesus. Menurut hukum Taurat yang masih ada, Bang, menurut saudara yang adalah kebenaran, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Kalau membunuh itu udah jelas hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ya memang tak boleh lah, kan udah dibilang jangan membunuh. Berarti hukum Taurat tidak membenarkan kematian Kristus.
Loh, jangankan Yesus bang, manusia aja nggak bisa dibunuh, udah dibilang nggak boleh membunuh bang. Saya ulang lagi. Berarti menurut kebenaran Taurat itu tidak boleh membunuh Kristus, betul? Abang pun nggak bisa dibunuh di situ bang. Itu 10 jadi Taurat, saya itu perintah ke-6 bang. Ini ular tua ini. Lidah Anda terlalu panjang melilit kemana-mana. Pertanyaan Jangan saya. membunuh Yesus bang, membunuh abang pun nggak bisa. Jangan ke yang lain. Aku nggak tanya yang lain. Simple aja. Menurut kebenaran hukum Taurat, menurut kebenaran hukum Taurat, boleh nggak membunuh Kristus? Jangan membunuh, itu sudah jelas. Boleh tidak membunuh Kristus? Tidak boleh, karena memang tidak boleh. Udah selesai. Iya. Tidak boleh membunuh Kristus. Berarti kalau Anda masih menerima kebenaran dari hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus, karena kematian Kristus itu adalah hal yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Bang, saya mau nanya, boleh bang? Tunggu dulu, saudara Renato macam apa itu? Lah, kan tidak boleh membunuh, kan tidak boleh membunuh Kristus menurut hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat kemudian melarang membunuh Kristus, lalu Kristus ini dibunuh, ya sia-sia kematiannya. Karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, berarti mana yang betul? Boleh membunuh Yesus atau tidak boleh membunuh Yesus? Emang nggak boleh. Tidak boleh. Cuma kenapa fungsinya kemarin kematian Yesus? Tidak boleh. Maka ketika fungsinya Kristus kematian Yesus itu apa? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Iya. Fungsinya kan orang mengerti cara taat sama Tuhan itu. Fungsinya? Firman Tuhan itu sampai boleh. mati kita harus taat. Kan tidak boleh membunuh Kristus. Apapun fungsinya kan tidak boleh. Membunuh abang pun nggak boleh bang. Nah, apalagi membunuh Kristus. Berarti nggak boleh. Ngapain dibunuh? Ngapain dibunuh? Hal-hal yang sudah dilarang. Yang ngerjakan membunuh itu siapa bang? Yang ngerjakan membunuh itu siapa? Iblis. Taunya bang. Nah, terus kenapa Anda menerima hadiah dari perbuatan dari iblis? Hukum Taurat untuk iblis bang? Nah, kenapa berlaku hukum Taurat? Kenapa kemudian Anda menerima? Kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Loh, yang ngerjakan iblis itu siapa? Lah, yang digantung di leher kalian itu tanda salib, yang di rumah ibadah kalian itu menaranya tanda salib, di rumah-rumah kalian ada tanda salib, itu artinya Anda menerima hadiah dari iblis. Loh. Oh, bang, kenapa di zaman Yesus itu penyaliban? Karena di zaman dulu nggak ada istilah. Saya tidak mau tahu propaganda itu, saya nggak mau tahu. Saya hanya berbicara mengenai kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Iya. Membunuh Yesus melahirkan dosa. Siapa yang berdosa bang? Membunuh Yesus yang berdosa. Membunuh Yesus melahirkan dosa, bukan? Ya. Lalu kenapa Kristen? Iya. Lalu kenapa Kristen dari perbuatan dosa orang lain, kenapa Kristen malah dosanya yang ditebus? Yang dimaksudkan Kristen itu ketaatan Yesus abangku. Dia taat sampai mati atas perintah Bapa di surga. Jadi kematiannya bang. Doktrin gereja Anda itu nggak laku di hadapan kami orang yang berakal sehat. Sekarang kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sekarang yang dikerjakan Yesus itu ya dari mana Anda? Salah nggak sama orang? Kenapa dia dapat hukuman salib bang? Kenapa dia mendapatkan hukuman salib? Karena bangsa Roma tidak mau bangsanya dirampas, bangsa Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Berat kan? Berat. Ilmu Anda nggak sampai ke situ karena pendeta tidak pernah ngajarkan Anda tentang isi Bible. Iya bang. Bible itu anak kecil pun bisa mengerti loh bang, bisa baca, gampang loh bacanya. Oke. Benar tidak bangsa Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi? Benar tidak? Enggak. Nah. Dia membunuh Yesus karena dia enggak mengajarkan ajaran yang sesat. Enggak ada itu.
Itu kesaksian palsu yang mereka buat agar bukan mereka jemaatnya bisa membunuh Yesus. Dibunuh karena Yesus mengaku Tuhan, Bang. Aduh, Iya, betul. korban gereja ini. Di mana Yesus itu dianggap tertulis? orang petinggi Yahudi, Bang, petinggi bait Allah, dia itu dianggap sebagai mengaku Tuhan. Iya. Nah, banyak orang dia Ini mengaku Tuhan, korban mereka pendesta keberatan. semua ini. Nah, kalau abang Itu zaman kesaksian sekarang ada yang ngaku palsu. Tuhan, pasti abang suruh bunuh kan? Iya, Itu betul. Ada kalau kesaksian zaman palsu, itu kesaksian palsu. Baca Bibel, Bang. Dia banyak dituduh sebagai Tuhan. Memang dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi Allah langsung mengatakannya Tuhan ketika dibaptis Masih bisa dilanjut, Inilah anakku. Akang, atau Kehendaki diistirahatkan kepada dia saudara lah dia kita ini. Mulutnya berserah. udah kayak Allah per mobil Iya, kemana-mana. nyerocos terus. Nggak berhenti dia. Bang, saya mau nanya ini, Bang, tentang keimanan Muslim ya. Boleh, Bang? Terkait dengan tema ini silakan. Enggak, saya mau nanya keimanan Muslim, boleh, Bang? Jangan Apa lari itu? dari tema ini. Aduh, bosan lah tema itu terus. Udah nggak bisa. Harus menggunakan akal sehat. Bang, kalau Al-Quran itu dari mana itu, Bang? Al-Quran itu kalam ilahi. Ya, maksudku jatuh dari langit atau dari mana, Bang? Ya, dari langit dibawa oleh Roh Kudus menuju Nabi Muhammad. Oke, berarti dari Tuhan gitu ya, Bang ya? Iya, kalau bukan dari Tuhan, masa sehebat itu Quran? Pasti dari Tuhan lah. Tuhan itu maha tahu nggak, Bang? Iya, maha tahu ya. Berarti Ya. siapa yang disalib menurut Al-Quran, Bang? Al-Quran tidak Jelaskan secara menjelaskan. detail. Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama yang disalib, tetapi Al-Quran mematahkan agama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Oke, berarti yang simpulkan di sini Tuhan itu tidak tahu siapa yang disalib. Apakah Tuhan ini penghujatan Tuhan namanya? Saya tanya balik samamu, apakah Tuhanmu maha tahu? Oh, saya tahu apa maksud Abang. Kiamat kan? Pasti Abang bilang kiamat kan? Bukan. Kiamat, kan? Apakah Tuhanmu maha tahu? Itu Ya, bukan. maha tahu. Siapa nama orang yang menyunat nonotnya Tuhanmu? Oh, kalau itu namanya penghujatan, Bang. Kita enggak Saya serius bertanya. Memang Yesus secara manusia ya begitu. Saya serius Jadi- bertanya. Loh. Berarti Tuhanmu nggak maha tahu kalau begitu? Bukan, Atau saya itu rubah? Atau saya pertanyaan rubah? penghujatan namanya. Bukan, oke lah kalau kau anggap itu penghujatan. Oke. Sekarang saya bertanya, di dalam Oke. Markus 16 nomor 12, di situ Markus mengarang begini. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jawab. Itu kayak kuasa Tuhan kita manusia tidak mampu, Bang, ke situ. Saya tidak tanya kamu, Tuhanmu menjelaskan tidak? Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Ayo. Mungkin murid itu juga nggak bisa melihat. Kok Bang, jadi namanya. mungkin? Kok jadi mungkin? Iya. Katanya Tuhan maha tahu dengan perspektif cara berpikirmu. Jadi saya tanya samamu. Markus Ya, kalau- mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa yang lain itu rupa siapa? Murid-murid itu tidak bisa melihat rupa itu karena Saya itu tidak kuasa tanya Tuhan. murid. Saya tidak tanya murid, saya tanya Tuhanmu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa bom-bom atau dalam rupa Edis? Ya itulah, Bang. Siapa yang disalib menurut Al-Quran? Jelaskan secara detail. Ini pertanyaan saya. Namanya Dia, siapa? dia, Tadi itu dia. dia mengganti rupa dengan rupa siapa? Sama pertanyaan saya. Ayo. Kalau itu tentang kuasa ilahi, kalau yang disalib itu kan tidak ada tentang. Siapa yang dipakai rupanya Yesus? Itu jawabannya.
Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang disalib itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau Anda bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Nabi Isa, saya pun bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Yesus. Ayo, karena bukti daripada kebenaran Al-Quran, ketika Yesus yang disangka Yesus itu disalib, ternyata yang tampil rupa lain. Berarti memang diserupakan. Anda bertanya siapa? Ada tidak siapa? ayatnya yang menjelaskan? Markus 16 nomor 12. Ayo. Oke, yang mana? Baca silakan. Saya pun tidak punya kitab ini. Dari tadi saya katakan, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa? Terbukti Quran. Berarti terbukti Al-Quran saya. Ternyata memang diserupakan. Kan begitu. Sekarang Anda bertanya kepada Al-Quran, siapa yang diserupakan? Saya balik nanya dong, siapa rupa yang diserupakan dengan Yesus? Ayo. Nanti saya lihat Markus itu, Bang. Silakan aja. Ya, kita sambut dulu teman kita yang lain ya, sambil saya minum kopi dulu sedikit. Ya, ini ada orang Min. Orang Min, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Min. Ya, ya, Kristen yang lain silakan naik. Renata jangan naik, nggak ada ilmu Renata ini. Jangan naik Renata. Masakonya kurang. Kopi kurang masako, nggak enak enggak. Masakonya kurang ini. Ya, itu dicermati ya Bang Naldi, dicermati. Jangan terkungkung dalam dogma gereja, Bang. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau memang dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjelaskan siapa yang disalib itu? Kan itu dia. Saudara, kalaupun Tuhan menyebut nama penggantinya Nikodemus misalnya, atau diganti oleh Nardi, atau Timbul, atau Bom-Bom, apakah kamu akan percaya? Tetap saja nggak percaya, bukan? Iya kan? Begitu juga ketika dikatakan dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa tukul. Anda juga tidak akan mengatakan itu kan? Dan kami pun tidak akan percaya. Karena Al-Quran itu datang mematahkan tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib itu adalah manusia lain. Nah, terbukti di kitab saudara, Markus sendiri mengatakan orang itu menampakkan diri dalam rupa lain. Disangka Yesus, kan itu data. Sebelum Islam itu ada, Bang, ada Injil namanya Injil Basilides. Itu menceritakan juga seperti itu kisahnya. Yesus digantikan. Jadi saya curiga Al-Quran meniru Injil itu, Basilides itu. Di Lukas pun dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kitab Lukas loh yang mengatakan itu. Karena Injil Basilides itu yang nggak palsu. Nggak usah ke bawah kemana-mana. Injil Lukas aja mengatakan, Injil Lukas nih mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan dengan oknum lain, bukan Yesus lagi yang disalib. Lukas 22 nomor 69. Kata orang yang sedang disidang di mahkamah agama, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus itu bukan Yesus. Ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata dia? Engkau yang mengatakan itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini bukan Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah.
Lagian di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan, Kisah Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mereka ragu. Mana buktinya dia ragu? Ketika Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus menampakkan diri. Apa reaksi muridnya? Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ragu dia. Di mana lagi dia ragu? Muridnya ragu. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya nggak percaya. Di mana lagi murid-muridnya itu ragu? Di dalam Matius 28 nomor 18. Dia mendekati muridnya, tetapi sebagian dari muridnya itu ragu-ragu dan tidak percaya. Jelas itu. Berarti Al-Quran tidak salah. Di mana lagi ada ragu? Tapi di Yohanes dikatakan Maria, peganglah tanganku Thomas, jika engkau tidak percaya. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Itulah bukti bahwa mereka ragu. Mereka ragu kalau itu guru mereka. Iya. Maka kan, tapi tangannya berlubang. Lah, yang disalib memang berlubang. Karena yang disalib ini adalah orang yang berlubang tangannya setelah dipaku. Tapi yang dipaku ini mereka ragu kalau itu guru mereka. Gimana sih? Mereka ragu kalau itu guru mereka. Karena kenapa mereka ragu? Karena pada saat penyaliban mereka nggak ada. Mereka kabur. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Mereka lari, mereka nggak tahu proses itu kemudian. Makanya Maria ketika masuk di goa pemakaman Yesus yang disangka Yesus, dia sudah melihat orang yang dibunuh itu, yang digantung itu, tapi dia malah tidak mengenalnya. Maria malah menganggapnya tukang kebun. Berarti memang ini sudah bukan Yesus. Markus menuliskan menampak orang ini tampak, tapi bukan lagi rupa Yesus, tapi rupa lain. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, saya belum buka itu tentang rupa lain. Silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus, tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya.